Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang dikirimkan di grup Telegram dan katanya soal ini adalah soal KSM Fisika tingkat MA ya. MA itu setara SMA tahun 2021. Untuk pastinya saya kurang tahu karena soal-soal KSM Fisika yang untuk MA itu memang sulit sekali didapatkan, tapi anggap aja ini memang soal tahun 2021 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Jadi, Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Haytham ya. Jadi ini yang dikenal dengan Ibnu Al-Haytham yang hidup tahun 965 sampai 1040 Masehi. Dalam karyanya yaitu Kitab Al-Manazir merupakan ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan prinsip kamera obskura yang dapat menampilkan bayangan suatu objek melalui celah sempit pada ruang gelap. Dalam ilustrasi berikut diketahui bahwa jarak suatu objek ke celah kamera sebesar 15 meter dan jarak celah kamera ke layar sebesar 3 meter. Jika bayangan yang dihasilkan berbentuk segi 5, bidang segi 5 yang dibatasi oleh suatu lingkaran, dengan diameter lingkaran D aksen dan bersifat terbalik dari objek sebenarnya, maka panjang sisi segi 5 objek yang asli adalah titik-titik. Oke, kita diberikan pilihan ya, ada A, B, C, D seperti itu. Oke, untuk mempermudah, saya sudah gambar ulang untuk pembentukan bayangannya ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, kita sudah perbesar, yang warna merah itu adalah objek aslinya ya, pentagon yang warna merah itu objek aslinya ya, pentagon itu segi 5. Kemudian pentagon yang warna saya gambar abu-abu ini bayangannya ya. Jadi celahnya, nah celahnya ada di sini, ini adalah celahnya. Nah, celah ini atau kamera jenis ini sering disebut sebagai pinhole kamera atau kamera obskura ya, seperti itu. Nah, diketahui bahwa jarak jarak antara objek ke celah ini itu 15 meter ya. Kemudian, nah ini 15 meter nih. Kemudian jarak antara bayangannya ini, bayangan ke celah itu 3 meter ya. Dari deskripsi soal kita tahu data ini. Oke, sekarang langkah pertama kita cukup melihat geometrinya aja ya. Jadi kita lihat di situ segitiga yang warna merah dengan segitiga yang warna biru itu kan segitiga yang sebangun. Maka misalkan kita punya ini, perhatikan diameternya, diameter lingkaran yang besar ini dari atas sampai ke bawah ini. Nah, saya gambarkan pakai yang warna hitam. Nah, ini kita misalkan D, maka diameter yang sebelah kiri ini itu D aksen menurut deskripsi yang ada di soal. Maka kita bisa cari hubungan antara D dengan D aksen dengan memanfaatkan kesebangunan pada segitiga ya. Jadi kita bandingkan D aksen dibanding dengan D, itu nanti akan sama dengan 3 dibanding dengan 15. Ini perbandingan yang cukup mudah ya dilihat. Sudah dipelajari juga sejak sekolah menengah pertama saya kira. Oke, dari sini kita akan menemukan suatu hubungan antara D aksen dengan D, yaitu D aksen per D itu kita sederhanakan jadi 1/5. Atau kita dapat nilai D-nya itu sama dengan 5D aksen. Nah, kita peroleh satu hubungan ini dulu. D-nya sama dengan 5D aksen. Artinya bayangannya diperbesar 5 kali ya. Ini persamaan yang pertama. Dan tapi dia terbalik ya. Oke, berikutnya sekarang kita lihat nih. Untuk segi 5 yang besar, dia punya sisi segi 5-nya ya. Sisinya itu masing-masing adalah A di sini. Jadi semuanya sama karena segi 5 beraturan. Jadi semua sisinya punya panjang A, dan yang bayangan di sini sisinya adalah, kita misalkan aja atau ada itu di soal A aksen ya, tapi cukup kecil angkanya. Nah, ini A aksen dan dia juga sama. Nah, berarti kita tinggal mencari aja nih hubungan A aksen dengan A untuk mencari nilai A-nya. Kita bisa memanfaatkan sifat dari segi 5. Coba kita akan gambar segi 5-nya itu dengan lebih besar ya, supaya kita bisa melihat sifatnya. Oke, kita taruh di bawah untuk gambar segi 5-nya. Nah, teman-teman sekarang lihat di sini, kita akan mencari nilai atau hubungan antara A aksen dengan D aksen. Nah, anggap aja ini yang bayangannya tapi kita perbesar ya. Maka panjang dari sisi segi 5-nya, yaitu panjang, kita beri warna hitam aja ya. Panjang ini ya, yang saya kasih warna hitam ini adalah A aksen berarti ya. Karena kita meninjau yang bayangan dulu. Ini A aksen. Kemudian panjang dari atas sampai ke bawah diameternya itu adalah D aksen. Nah, di sini adalah D aksen. Oke, maka kalau kita perhatikan, nih kita lihat segitiga, kita kasih nama nanti segitiganya ya. Oke, kita kasih nama segitiga misalkan A, kemudian pusatnya adalah O, kemudian yang di sini adalah B.
Sekarang kita lihat segitiga AOB. Teman-teman lihat segitiga AOB. Kalau kita lihat segitiga AOB itu adalah segitiga sama kaki ya, karena ini pentagonnya atau segi limanya segi lima yang beraturan. Maka panjang sisi AO dan panjang sisi OB itu sama, dan dia tidak lain adalah jari-jarinya atau setengah diameternya. Ini setengah diaksen, ini juga akan sama, ini setengah diaksen ya, karena dia jari-jarinya. Maka kalau kita bawa keluar segitiganya, nih, oke, kita bawa keluar, kita akan punya segitiga yang ini berarti O, yang ini A, kemudian yang ini B, di mana panjang AB-nya adalah A aksen, kemudian panjang OA dan OB-nya masing-masing adalah setengah diameter aksen ya. Atau untuk memudahkan saya tulis dulu aja nih R aksen, ini juga R aksen ya. Jadi R aksen itu nilainya sama dengan setengah dari D aksen, karena dia diameter D aksen itu. Nah, kemudian kita lihat nih, berapakah sudut O yang ada di sini? Sudut O yang di atas ini atau sudut pusatnya ya. Nah, karena dia pentagon yang beraturan ya, maka kita bisa mencari misalkan alfa. Alfa itu kan pasti nilainya 360 derajat dibagi dengan ada berapa itu? Ada 5 ya. 1 2 3 kemudian 4 di sini, dan yang terakhir 5 ya di sini. Ada 5, berarti ini 360 derajat dibagi dengan 5. Maka kita akan dapat hasilnya 360 bagi 5 itu 72 derajat. Berarti sudut alfa di sini 72 derajat. Maka dengan menggunakan trigonometri yang sederhana ya, kita pakai aturan kosinus, kita dapat hubungan A aksen dengan R aksen. Maka kita akan punya menggunakan aturan cos ya. Aturan kosinus, kita akan dapatkan A aksen kuadrat itu sama dengan R aksen kuadrat ditambah dengan R aksen kuadrat dikurangi dengan 2 dikali R aksen dikali R aksen dikali kosinus 72 derajat. Kita rapikan bentuknya, jadi A aksen kuadrat itu sama dengan 2R aksen kuadrat minus 2R aksen kuadrat cos 72 derajat. Atau R aksen kuadratnya bisa kita keluarkan. Jadi kita akan punya A aksen kuadrat sama dengan 2-nya boleh keluar ya, 2R aksen kuadrat dalam kurung 1 minus kosinus 72 derajat. Kita simpan dulu persamaan ini jadi persamaan yang kedua. Oke, sekarang masalahnya di sini adalah kita ketemu atau bertemu dengan sudut yang nilainya tidak istimewa, yaitu 72 derajat. Padahal kalau kita cermati jawaban di soal itu semuanya dalam, tidak ada yang pakai desimal ya. Artinya kita tidak menggunakan kalkulator di sini. Maka caranya adalah kita perlu cari nilai dari kosinus 72 derajat. Nah, persoalan kosinus 72 derajat, 36 derajat, 18 derajat itu salah satu soal yang cukup familiar di dalam trigonometri ya. Jadi, caranya untuk mencari kosinus atau sinus 72 derajat, kita mulai dari mencari, ya untuk mencari kosin ini, 72 derajat, kita mulai dari mencari sin. Sin berapa? Sin 18 derajat. Nah, semuanya kita bisa cari dengan menggunakan sin 18 derajat. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini ya. Meskipun video ini sudah pernah saya buat, sudah cukup lama, nanti bisa dicari di playlist, tapi saya akan ulangi lagi dalam penjelasan video kali ini. Jadi, untuk mencari sin 18 derajat tanpa kalkulator, kita bisa menggunakan pemisalan seperti ini. Kita misalkan ada X ya, X itu sama dengan 18 derajat. Artinya, kalau kita punya 5X, berarti kan 5 kali 18, atau sama dengan 90 derajat. Nah, 5X itu kan 2X ditambah dengan 3X ya. 5X itu 2 tambah 3X sama dengan 90 derajat. Atau kita bisa buat 2X itu sama dengan 90 derajat minus 3X. Nah, kemudian dari bentuk yang terakhir kita peroleh ini, kita kasih sin. Jadi ini akan jadi sin 2X. Yang ini jadi sin 90 min 3X ya. Ingat sifat sin seperti ini ya, sifat sudutnya, sudut kalau pakai 90 maka dia akan berubah jadi cos. Jadi sin 90 min 3x itu nanti akan sama dengan cos 3x ya. Jadi sin 2x itu sama dengan cos 3x. Nah, ini persamaan yang akan kita selesaikan. Ingat tadi x-nya adalah 18 derajat. Berarti kita akan punya di sini sin 2x. Apa definisi sin 2x atau identitasnya? Adalah 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. Nah, ini sudah cukup terkenal ya, sudah cukup mudah dihafalkan dan sering keluar juga, sering dipakai dalam persoalan fisika. Kemudian yang cos 3x ya, meskipun ada persamaan jadinya, tapi jujur saya nggak hafal, saya akan turunkan ini. Cos 3x itu kita bisa pakai cos 2x plus x kan. Nah, kalau cos
A plus B kan gampang ya. Kalau cos 2x plus I kan nilainya cos 2x dikali cos x minus sin 2x dikali sin x. Nah, kalau cos kan seperti ini kan. Jadi cos 2, oh betul ya, cos 2x plus x itu cos 2x kali cos min sin ya, betul. Nah, cos 2x kita bisa pakai 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, dari mana dapatnya ini? Dapatnya 1 min 2 sin kuadrat x itu dari seperti ini nih. Jadi cos 2x itu kan sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x ya. Ini persamaan dasarnya ya, pakai cos A cos B min sin A sin B ya. Ini bisa dibuat jadi cos x plus x. Kemudian gunakan cara yang sama seperti ini. Kita akan dapat cos kuadrat x min sin kuadrat x. Lalu cos kuadrat x-nya kita ubah jadi 1 min sin kuadrat x min sin kuadrat x. Maka kita akan dapatkan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Ini untuk identitas sudut ganda dari cos 2x. Kita bisa ganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat x dikali cos x minus sin 2x itu 2 sin x cos x dikali sin x. Kemudian yang ruas kirinya kita punya 2 sin x cos x, tidak kita apa-apakan ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Semua ruas punya cos, maka cosnya boleh dicoret di sini. Nah, cosnya bisa kita coret atau kita bagi semua dengan cos. Maka kita akan punya 2 sin x. 2 sin x sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat x. Kemudian minus 2 sin kuadrat x lagi. Karena 2 sin x dikali dengan sin x. Jadi 2 sin kuadrat x ya. Maka kita akan punya 1 minus 4 sin kuadrat x. Kemudian sama dengan 2 sin x ya. Kita ubah bentuknya supaya lebih mudah dikerjakan. Yang kuadrat kita pindah ke kiri. Jadi 4 sin kuadrat x jadi positif. Kemudian 2-nya tetap 2 sin x. Kemudian min 1, satunya pindah ke kiri jadi negatif sama dengan 0. Nah, bentuk terakhir yang kita dapatkan ini tidak lain adalah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk sin ya. Maka kita akan peroleh nilainya ya. Sin x-nya ada 2 nilai nanti. Pakai persamaan ABC, ini gunakan ABC formula. Ya, jadi apa? Persamaannya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Sudah mungkin sudah hafal ini di luar kepala ya. Jadi sin X itu sama dengan min B, jadi minus 2 plus minus akar B kuadrat itu berarti 4, karena 2 kuadrat, min 4 dikali A-nya adalah 4 ya. Dikali dengan C-nya adalah min 1. Kemudian kita bagi dengan 2A. Berarti 2 dikali 4. Atau kita akan punya min 2 plus minus akar dari, kita hitung yang dalam akar. 4 min kena min jadi positif ya. 4 plus 4 kali 4 itu 16. Berarti 4 ditambah 16 sama dengan 20 dibagi dengan 8. Atau kita akan punya, kita bagi semuanya atau 20-nya disederhanakan dulu. 20 itu 4 kali 5 berarti 2 akar 5 per 8. Atau kita akan punya bagi 2 semua min 1 plus minus akar 5 per 4 ya. Oke, di sini teman-teman perhatikan dia punya 2 nilai yaitu min 1 min akar 5 dan min 1 plus akar 5 ya. Nilai sin itu maksimum 1, minimum min 1 kan. Kalau akar 5 itu pasti nilainya di atas 2 karena akar 4 aja udah 2. Maka kalau kita pilih min 1 min akar 5 itu pasti nilainya lebih gede daripada 2 ya. Atau cara mudahnya gini aja, min 1 min akar 5 itu kan negatif ya. Negatif kita nggak peduli nilainya berapa, ini per 4 misalkan. Nilai negatif, sin negatif itu kan adanya di kuadran 3 atau di kuadran 4. Kalau kuadran 2 itu kan masih positif. Maka nilai yang min nggak akan kita ambil. Karena sudutnya 18. Kalau 18 itu kan kuadran 1, nilainya pasti positif. Maka kita ambil nilai positifnya. Ya, karena sudut yang kita punya, X itu 18 derajat. Maka sin X itu sama dengan yang kita ambil yang positif. Jadi min 1 plus akar 5 per 4 ya. Nah, ini nilai sin X-nya. Padahal X tadi 18 derajat. Maka kita akan peroleh sin 18 derajat itu sama dengan min 1 plus akar 5 per 4. Nah, sekarang kalau sudah tahu sin 18, kita gampang mencari cos 18 ataupun yang 36 dan seterusnya. Maka kita akan cari ya, ini
Dari sini kita akan cari yang kita butuhkan tadi. Yang kita butuhkan itu adalah nilai dari cos 72. Ya, maka kita bisa mulai dari mencari cos 18 dulu. Ya, kalau kita mau cos 18 itu kan sama dengan cos 18 ya, kita bisa pakai identitas nih, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Ya, maka cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X kan, seperti itu. Atau kita juga bisa pakai segitiga juga boleh ya, teman-teman tinggal pilih aja. Maka kita pakai ini aja nih, yang bentuk yang kedua. Ya, berarti nilai dari cos kuadrat X itu 1 min sin kuadrat X. Maka cos 18 itu sama dengan, kalau mau cos X, berarti akar ya, akar 1 min sin kuadrat X. Berarti cos 18-nya akar dari 1 min sin kuadratnya kita kuadratkan ya. Atau gini aja ya, supaya lebih cepat, kita misalkan aja ini ya, kita misalkan A itu masih boleh nggak? Kalau misalkan A berarti nanti masih, tetap nggak bisa ya, harus kita buka dulu kurungnya ini, jadi min 1 plus akar 5/4. Atau nanti kalau ada yang punya ide lain yang lebih efisien bisa disampaikan ya, untuk mencari cos 18-nya ini. Atau kita bisa juga langsung cari cos 36 ya. Kalau pakai cos 36 kan kita cuma butuh sinnya aja. Oke, kita bisa mulai dari situ aja nih teman-teman. Jadi kita cari aja nih cos 36. Cos 36 itu kan sama dengan cos 2 kali 18 ya. Cos 2 kali 18. Atau ini sama dengan cos 2x. Tadi nilai dari cos 2x itu kan 1 min sin kuadrat x ya. Jadi sin kuadrat 18 per berapa tadi? Cos 2x itu 1 min 2 sin kuadrat x. Maaf, ini ya. Kita masih punya ini bentuknya. 1 min 2 sin kuadrat X. Maka ini 1 min 2 sin kuadrat 18 ya. Maka kita akan dapatkan, kita pindah ke bawah dulu sebentar. Berarti cos dari 36, cos 36 itu berarti sama dengan 1 min 2 dikali sin kuadrat 18, berarti min 1 plus akar 5 dikuadratkan per, kita pecah ya, ini 4 dikuadratkan. Maka kita akan dapatkan 1 min 2/16, kita tulis dulu apa adanya. Yang dalam akar kita kerjakan, berarti min 1 kuadrat itu 1, plus 5 kuadrat itu 5, kemudian min 2 akar 5. Ya, ingat, kalau ada A plus B kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB ya. Plus, tapi karena ini min, maka dia jadi negatif di sini. Maka dia akan punya 1 min 2/16 itu 1/8. Dalam kurung berarti 1 plus 5 itu 6, min 2 akar 5. Atau kita sederhanakan lagi ya, jadi 1 min 6/8 minus lagi, min kena min jadi plus ya, maaf. Jadi 6/8 min kena min jadi plus, 2/8 itu 1/4 akar 5. 1/4 akar 5. Atau kita pindah lagi di bawahnya ya, cos 36. Maka sama dengan nilainya 1 min 6/8 itu berarti 8 min 6, 2/8. 2/8 min plus ya, maaf, plus 1/4 akar 5. Nah, 2/8 itu kan 1/4 ya. Jadi 1/4 ditambah 1/4 akar 5. Atau 1 plus akar 5/4. Oke, kita dapat nilai dari cos 36. Belum selesai, yang kita cari adalah cos 72. Maka kita buat lagi kayak tadi ya. Jadi cos 72 derajat itu sama dengan cos 2 kali 36. Nah, tetapi biar kita tidak mencari nilai sin 36, kita pakai identitas yang lain nih ya. Jadi kalau cos 2x itu kan punya dua bentuk ya. Yang pertama tadi 1 min 2 sin kuadrat x ya. Yang kedua, kita ubah nilai sinnya. Kan nanti kan bentuk aslinya kan ini kan, cos kuadrat x min sin kuadrat x ya. Yang kita ubah sinnya nih yang belakang, biar nggak muncul sin. Jadi cos kuadrat X min 1 min cos kuadrat X. Atau kita akan punya 2 cos kuadrat X min 1 ya. Maka ini cos 2X-nya di sini kita akan pakai yang 2 cos kuadrat X min 1 aja. Jadi 2 dikali cos kuadrat 36, maaf, karena X-nya 36 nih. Ini adalah X-nya min 1. Berarti sama dengan 2 dikali cos kuadrat 36. Cos 36-nya dapat kita. Jadi 1 plus akar 5/4.
dikurang 1. Oke, kita tinggal sederhanakan, ini kuadrat maaf. Nah, sama seperti atas ya, kita buka dulu 2/16 ini. Dalam kurung yang ini dikuadratkan, berarti 1 plus 5 plus 2 akar 5. Kemudian min 1. Ini akan sama dengan, ini dikurung ya, karena yang 2/16-nya kena semua. Berarti 2/16 itu 1/8 dikali 6 plus 2 akar 5. Kemudian dikurang 1. Oke, hampir selesai ya. Ini hampir selesai, dapat cos 72-nya. Berarti ini akan sama dengan 1/8 kali 6 berarti 6/8. Oke, 6/8 minus plus ya. Plus 2/8 akar 5. Akar 5 dikurang 1. 6/8 dikurang 1 itu berarti minus 2/8. Minus 2/8 plus 2/8 akar 5. Oke, kita dapat nilainya ya. Jadi 1/4 sama 1/4 ya. Jadi minus 1/4 ditambah 1/4 akar 5. Atau kita rapikan, 4-nya kita taruh di bawah sendiri, berarti min 1 plus akar 5. Oke, balik lagi ya ke atas tadi kan min 1 plus akar 5 juga. Oke, jadi sin 18 itu nilainya sama dengan cos 72. Atau bisa langsung juga pakai sifat trigonometri sebenarnya ya. Tapi ini terlanjur dikerjakan ya boleh juga ya. Jadi ini cos 72-nya dapat. Atau ini bisa dapat juga langsung, sebenarnya nggak terlalu panjang. Ini cara kedua. Kan kita punya cos 72 itu kan sama dengan cos 90 min 18 kan. Nah, ini lebih simpel nih sebenarnya nih. Sama dengan cos pakai 90, maka berubah jadi sin kuadran 1 positif ya, sin 18. Maka cos 72 nilainya sama dengan sin 18. Ya, artinya kita dapat nilai ini ya. Nilainya sama ternyata. Kalau pakai cara yang cukup panjang ini tadi, ide ini belum kepikiran nih untuk menggunakan 72 dan 18. Tapi apapun itu, yang penting kita dapat cos 72 ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan dia ke persamaan kita tadi. Persamaannya ada di atas ini ya. Kita ambil dulu misalkan. Oke, saya ambil sebentar untuk persamaan 2-nya. Kita pindah tadi di bawah. Nah, persamaan 2 kita itu kan seperti ini nih. Ya, jadi kita masukkan nilai dari cos 72-nya. Berarti dari persamaan 2 ini kita akan dapatkan atau kita akan peroleh A aksen kuadrat itu sama dengan 2R aksen kuadrat dikalikan 1 min cos 72-nya tadi berapa? Min 1 plus akar 5/4 ya. Ini tulis dalam kurung min 1 plus akar 5/4. Oke, tinggal kita hitung aja yang angkanya ya. Berarti A aksen kuadrat sama dengan 2R aksen kuadrat dalam kurung. Jadi ini 1 plus 1/4 ya kan. Ini min kena min jadi plus 1/4. Kemudian minus akar 5/4. Nah, seperti ini. Min kena positif ya. Min 1 kali akar 5, min akar 5, 4-nya ikut. Nah, kemudian kita sederhanakan, A aksen kuadrat sama dengan 2R aksen kuadrat dalam kurung 1 plus 1/4 itu 5/4 min akar 5/4. Atau kita buat ini 4-nya sama-sama 4 jadi per 2 semua. Jadi R aksen kuadrat dalam kurung ya, berarti ini 5 min akar 5/2. Nah, kok jadi 2? Ya karena 4-nya kita coret nih dengan 2 ya. 4 yang bawah ini kita sederhanakan, kita coret dengan 2 yang atas. Nah, kita dapat hubungan antara A aksen kuadrat dan R aksen kuadrat. Berarti kita peroleh A aksen kuadratnya itu sama dengan R aksen kuadrat kali 5 min akar 5/2. Simpan dulu, dia jadi persamaan kita yang ketiga ya ini. Oke, kita baru dapat 3 persamaan. Sudah, sekarang tinggal dimasukkan. Tadi kan kita tahu hubungannya R aksen dengan R kan? Atau D aksen dengan D, karena jawabannya yang diminta dalam D. Sekarang kita masukkan A aksen kuadrat itu sama dengan R aksennya tadi berapa? Setengah D kan? Setengah D aksen. Dikuadratkan dikali 5 min akar 5/2. Oke, ini akan sama dengan D aksen kuadrat per 4 dikali 5 min akar 5/2. Atau kita tulis ke kanan ya. Atau D aksen kuadrat dikali 5 min akar 5/8.
Nah, kita dapat nih A aksen kuadrat dalam D aksen kuadrat. Pertanyaannya bukan D aksen dan A aksen, tapi A ya. Yang ditanyakan tuh A-nya berapa. Nah, sekarang untuk mencari A-nya, ya sama. Karena D-nya itu sebanding ya. Tadi kita dapat nih hubungan antara D dengan D aksen, atau R dengan R aksen tadi. Mana tadi? Nah, ini. Kita punya hubungan D itu sama dengan 5D aksen. Ya, padahal bangunnya ini, segitiganya ini segitiga yang sebangun kan? Segitiga yang sebangun. Maka kalau ini A, yang ini A aksen, maka kita juga akan punya hubungan bahwa A-nya itu sama dengan 5A aksen. Ya, teman-teman bisa buktikan menggunakan aturan kosinus boleh, atau pakai aturan sinus. Kita akan dapat hubungan yang sama ini. A-nya sama dengan 5A aksen. Nah, berarti tinggal dimasukkan kan? Jawaban tadi kita tinggal masukkan aja. Jadi A itu sama dengan 5A aksen. Jadi A sama dengan 5A aksen. Atau A sama dengan 5 dikali A aksennya adalah akar dari ini. Akar dari D aksen kuadrat dikalikan 5/8 minus akar 5/8. Nah, sebenarnya jawabannya ini ya. Tetapi di opsi jawaban itu dibuat lebih rumit ya. Dibuat rumit, kita cari aja nilai yang sesuai. Oke, kita lihat nih. Untuk opsinya kita akan copy di bawah. Terus kita akan sesuaikan dengan jawaban yang kita peroleh tadi. Oke, ini opsi jawabannya ya. Kita akan copy dulu dan kita lihat di sini jawaban mana yang sesuai. Oke, kita paste di sini. Kita lihat. Ya, berarti jawabannya depannya ada 5 semua. Ini sudah sesuai. Di depan ada angka 5 semua. Ini 5, 5, 5, 5 ya. Kemudian ini kalau dibuka ya, yang dalam kurung aja, yang dalam akar aja maaf. Kalau kita buka, ini kan jawabannya jadinya dalam akar. Ya, 5-nya tetap di depan ini. Jadi 5D aksen kuadrat per 8. Kita cari yang 5D aksen kuadrat per 8. Ini 4, ya salah. 4/5, ini 1/8, salah juga. Ini juga salah. Nah, maka yang ini ada 5/8 D aksen kuadrat. Kemudian minus, ya minus yang belakang kita lihat. Yang belakang itu adalah akar 5/8 D aksen kuadrat. Nah, padahal yang ini tuh bukan akar 5/8, tapi bentuknya dalam akar gini. Nah, sekarang kita cek nih ya. Apakah sama ini bentuknya menjadi akar 5/8? Kita cek. Bagian yang merah yang kedua ini kan 5/8 D aksen kuadrat dikali 1/8 D aksen kuadrat kan. Kemudian di akar. Ini kalau dikerjakan kan akar dari 5 kali 1 5, 8 kali 8 itu 8 kuadrat. D aksen kuadratnya pangkat D aksennya di pangkat 4 kan. Kalau di akar itu kan akar 5 itu akar 5 biarkan per akar 8 kuadrat itu 8, akar D aksen pangkat 4 itu kan D aksen kuadrat ya. Maka ini sama ini, akar 5/8 D aksen kuadrat. Nah, ini kan sama aja bentuknya, cuma diubah aja menjadi seperti ini. Maka jelas ya, jawabannya udah pasti yang C ya. Oke ya, seperti itu. Memang agak panjang ini, tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu cara mencari sin 72 dan mungkin ada yang hafal gitu, kita nggak sepanjang ini. Soalnya penjelasan ini agak panjang karena kita mencari sendiri nilai dari sin cos 72 ya, cos 72 dan sin 18 tadi. Ya, oke, kira-kira seperti itu salah satu ide yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal KSM yang ini ya, yang entah tahun berapa, tetapi katanya tahun 2021 ini. Jadi ciri khasnya soal KSM itu memang seperti ini ya, banyak konsepnya nggak begitu rumit, tapi di matematis biasanya agak rumit sedikit dan selalu dihubungkan atau diintegrasikan dengan penemuan-penemuan yang berbau islami seperti itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau kalian punya ide lain yang lebih cepat dan lebih efektif, boleh tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Semoga teman-teman yang akan mengikuti KSM di tahun ini bisa berhasil dan bisa sukses ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.